Salam jumpa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tutorial Edmodo. Edmodo adalah sebuah sistem aplikasi berbasis web yang memungkinkan bagi para guru untuk berinteraksi dengan siswanya. Berinteraksi dalam pengertian guru bisa membuat kelas virtual atau online kelas, sehingga bisa meminimalisir penggunaan kertas. Jadi mulai dari pemberian materi, ujian, dan lain sebagainya. Guru juga bisa saling berkomunikasi dengan guru yang lain. Jadi guru yang ada di sekolah A, di daerah A, kemudian bisa berkomunikasi dengan guru B di daerah B. Oke, seperti apa Edmodo? Berikut tutorialnya. Pada layar browser, kita klik New Tab. Pada address bar, ketikkan edmodo.com. Di sini saya akan membawakan tutorial dari awal. Jadi posisinya adalah kita akan mendaftar pertama kali. Nanti setelah Bapak Ibu, Saudara sukses membangun sistem di Edmodo, maka kurang lebih nanti Bapak Ibu akan seperti profil saya. Jadi ini adalah Edmodo-nya saya. Di sini sementara ini saya baru memiliki 140 orang siswa. Dengan 106 orang teacher connections. Artinya di Edmodo saya sudah menggunakan online class dengan 140 orang siswa. Dan saya juga menjalin hubungan persahabatan dengan 106 orang guru. Ya, jadi guru di sini tidak hanya yang berasal dari sekolah saya, tetapi juga dari sekolah-sekolah lain, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, baiklah. Ini hanya gambaran sekilas, ya. Ini adalah account saya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Pada layar sign up, Bapak Ibu Saudara, di sini kita sign in hanya apabila kita sudah memiliki password, sudah punya account Edmodo sebelumnya. Seperti misalnya saya tadi, ya, saya sudah ada, saya tinggal login saja. Nah, tetapi jika kita baru dalam penggunaan Edmodo, maka yang harus dilakukan adalah kita memilih pilihan I am a teacher. Saya adalah guru. Ya. Sebelumnya mohon maaf, ini tutorial hanya diperuntukkan bagi para guru yang akan mengelola sebuah kelas pada waktunya. Oke, I am a teacher. Klik di sini. Kemudian kita ikutin semua permintaan yang ada. Teacher sign up. Title. Please select. Ini tergantung dengan kita masing-masing Bapak Ibu. Mr., Mrs., Miss, ya, dan seterusnya. Di sini saya buat saja my Edmodo training. Kemudian email. Nah, email Bapak Ibu harus menggunakan email yang bisa cek ataupun email yang masih aktif. Misalnya seperti ini saya buka, ya. Di sini saya khusus membuat baru sebuah account di Gmail, ya, dengan nama myedmodo@gmail.com. Ini adalah email yang baru sekali. Saya khusus untuk training ini, untuk buat pembuatan tutorial ini. Di sini masukkan email kita, my.edmodo. Ini email saya ya Pak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu menggunakan email masing-masing. gmail.com. Password di sini bukan password email. Sekali lagi, password yang akan kita masukkan di sini bukan password email. Bukan juga password Facebook, blog, atau yang lainnya. Tetapi kita membuat password baru. Password baru yang akan kita gunakan setiap kali kita nantinya login ke Edmodo. Baik. Setelah itu, klik you agree to our tools and our privacy policy. Jadi, you are agree to our tools, kita setuju dengan persyaratannya, persyaratan yang akan disampaikan oleh Edmodo, ya, yang ada
and our privacy policy. Jadi semua kebijakan-kebijakan dari Edmodo. Oke, kita klik, kemudian pilih sign up. Nah, setelah selesai, maka di sini akan ada find your school to start connecting to your local community. Jadi di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama sekolah. Jadi jika kita sebelumnya sudah ada, seperti misalnya di sini saya sudah ada Seman Sumatera Selatan Sampurna Academy Palembang Indonesia. Ini hanya contoh. Ya. Maka pada saat di sini kita memasukkan di sini, ini akan muncul Bapak Ibu. Seman Sumatera Selatan. Nah, muncul. Tinggal lagi, kalau misalnya sekolah kita benar-benar baru dan belum pernah ada guru di sekolah kita yang pernah membuat account di Edmodo sebelumnya, maka pasti tidak ada. Misal di sini saya akan mulai dengan Edmodo Training. Edmodo Training, jadi lokal community saya begitu. Edit here. Edmodo Training. Misal ya Bapak Ibu ya, Jalan Pangeran Ratu Palembang. Ini adalah state itu adalah betul, ini untuk city kan 30252. Nah, negara kita pilih karena kita tinggal di Indonesia, maka kita pilih di sini Indonesia. Nah, di sini student age 4 until age 18 plus, artinya sekolah kita ini itu akan membawahi siswa-siswa dimulai dari rentang usianya. Jadi usia anak-anak yang ada di sekolah kita ini. Dalam hal ini misalnya nama sekolahnya adalah Edmodo Training. Katakan bahwa misalnya kalau Bapak Ibu hanya mengajar di SMA, maka ukuran anak SMA biasanya berkisar antara 14 sampai 18. Bisa juga kalau misalnya Bapak Ibu punya mulai mengajar atau punya sekolah ini dari PAUD ya, dari PAUD. Jadi sampai TK, SD, SMP, SMA. Misalnya contoh di Muhammadiyah. Bapak Ibu mengajar dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Muhammadiyah kan ada semua. Bahkan kalau perlu sampai ke universitas. Ya. Oke, ini contohnya. Saya mulai saja dari bawah sekali, saya biarkan dari age 4 ya. Kemudian at school. Di sini find your school to start connecting to your local community. Or use the school that I enter. Nah, kita masukin ini saja. Use the school that I enter. Sudah ada Edmodo Training, ya. Ini Edmodo Training adalah nama sekolah kita. Klik Next Teacher Profile. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan foto kita. Mohon maaf. Di sini kita bisa memasukkan foto dengan mengklik Browse, ya. Foto dengan mengklik Browse. Kita pilih saja di mana foto tadi, misalnya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada, umpamanya di sini saya ambil di mohon maaf sebentar, saya akan ambil di folder saya.
Oke. Misalnya saja saya akan mengambil yang agak sedikit narsis Bapak Ibu, maaf. Oke, ini contoh saja. Saya akan ngambil ini. Nah, jika sudah berhasil, kita diminta make Edmodo your own. Choose URL to make it easier for your college to find you. Kita masukkan saja edmodo.com, kemudian di sini adalah Edmodo Training. Edmodo Training. Jadi, orang bisa mengakses ke profil kita, orang bisa mengakses ke Edmodo-nya kita dengan mengetikkan di website edmodo.com Edmodo Training. Oke. Next, follow communities. Kita diminta untuk mengikuti salah satu komunitas yang ada. Di sini, karena ini adalah untuk pembelajaran, untuk edukasi, untuk pendidikan, maka kita akan tergabung dengan beberapa mata pelajaran atau beberapa subjek. Seperti math, ya, untuk matematika, language arts, seni, science, IPA, social studies, itu untuk sosial, word language untuk bahasa, career and tech education untuk karir, ya, jenjang karir, ada sekolah karir kalau di sana. Kemudian computer teknologi itu untuk guru-guru yang bergerak di bidang TIK atau ICT, ya. Atau health and PE. Ini adalah olahraga biasanya, kesehatan. Dan seterusnya. Oke, karena di sini saya akan coba mengambil di computer technology. Kemudian klik go to my homepage. Selesai. Kita sudah memiliki halaman Edmodo kita sendiri dengan profil di sini disebut sebagai Mr. Training. Welcome to Edmodo. Let's set up your classroom. It only takes a minute. Start by creating a group for you and your student and you'll be on your way. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita coba kembali ke profil. Ini sekilas mirip dengan Facebook, ya. Ketika kita klik profil, Bapak Ibu bisa melihat di sini profil Bapak Ibu. Mr. My Edmodo Training, ya. Ini nama kita. Edmodo Training Palembang Indonesia. Profil kita baru 15%. Untuk meningkatkan, mengimprovekan profil kita, ya. Di sini disarankan suggestion, tell us why you teach in the about section. Invite other teachers. Jadi kita disuruh untuk mengundang, membuat koneksi dengan guru-guru lain. Di teacher connection kita belum ada. Students pun kita belum ada. Seperti contoh saya tadi, ketika Bapak Ibu sudah membentuk satu komunitas yang besar, Bapak Ibu akan seperti yang ada di layar. Jadi Anda akan punya siswa sebanyak sekian, ya. Kemudian juga memiliki koneksi sebanyak sekian. Library itu adalah apa yang akan kita share ke siswa maupun ke guru-guru lain yang ada yang terkoneksi dengan kita. Nanti berapa banyak hasil yang kita share tadi di download ataupun diakses oleh orang, di sini ada skornya. Baik, Bapak Ibu, kita kembali. Nah, di sini kita bisa mengklik home. Sekali lagi ini sama seperti ketika kita bermain di Facebook. Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, di sini ada groups, join or create. Nah, group di sini artinya kelas. Kita bisa membuat kelas. Saya kasih contoh yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, contohnya, ini adalah grup-grup ya yang ada, yang saya ikutin. Dan ini ada juga grup-grup saya sendiri. Seperti Bapak Ibu bisa melihat di sini. Di sini ada KA 2013, 2014, 101. Ini semuanya adalah nama-nama kelas saya. Jadi KA itu adalah kelas Armansah, 2013-2014 itu artinya tahun ajaran, tahun akademik 2013-2014. Di belakang adalah untuk nama kelas. Jadi kelas Armansah tahun ajaran 2013-2014 kelas 11. Jadi nanti yang ada di sini khusus siswa-siswa yang ada di kelas 11. Jadi kelas lain tidak bisa.
Kalau Bapak Ibu lihat, ketika saya klik, nah, di sini ada grup code. Ini ada grup code. Ini bisa dibuka, bisa ditutup Bapak Ibu. Ya, lock the group to prevent additional user from joining the group with this code. Jadi tidak sembarang orang, tidak sembarang siswa bisa masuk ke kelas yang sudah kita set. Ya, nah, di sini saya buat setiap kelas itu saya buat mulai dari 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Di sini kalau di tempat saya mengajar itu istilahnya kelas 11 Science 1, 11 Science 2, 11 Science 3, dan 11 Social. Kelas 12-nya juga begitu, kelas Armansa 2013-2014, 12 Science 1, 12 Science 2, 12 Science 3, and 12 Social. Saya ambil contoh juga ada kelas umum. Kelas umum misalnya di sini. Ini yang saya buka untuk publik, Bapak Ibu. Nih. Ini yang saya maksud dengan kode tadi, Bapak Ibu. Ini adalah kelas Armansa 2012-2013, yaitu tahun yang sudah hampir selesai pada saat saya membuat tutorial ini. Nah, tidak semua orang nanti bisa bergabung di sini, Bapak Ibu ya. Ini hanya sekedar contoh. Nah, setelah itu, di sini kita bisa memposting seperti ini, Bapak Ibu lihat. Di sini ada hal-hal yang bisa kita posting berkaitan dengan tugas. Additional quiz ya, website quiz, Visual Basic 6 quiz, social network question. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat, saya juga bisa memberikan kisi-kisi soal final semester for grade 10. Jadi untuk kelas 10 kisi-kisinya. Oke. Itu sekedar penjelasan Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Di sini Bapak Ibu bisa memulai dengan mengklik join kalau Bapak Ibu ingin bergabung dengan suatu grup. Ketika misalnya ada join grup, maka akan ditanya, kita akan bergabung di join grup yang mana? Misal contoh tadi adalah yang harus Bapak Ibu masukkan kode ini. Nah, ini didapat dari orang-orang yang berkaitan dengan kita. Bapak Ibu masukkan kode ini, maka otomatis Bapak Ibu akan terdaftar di grup tersebut. Ya. Kalau kita misalnya ingin membuat baru, grup ini baru, Bapak Ibu bisa mengklik create. Nah, di sini ada grup name, misalnya kelas tutorial, umpama, grade, select, misalnya dari kelas higher education, hanya untuk kalangan universitas, misalnya Bapak Ibu. Atau kita mau main ring, seperti tadi, kita bisa bermain di ring. Dari kelas berapa grade-nya? Kindergarten atau sampai ke higher education. Misalnya di sini saya ambil dari kelas 10 Bapak Ibu ya, sampai kelas 12. Subject area kita pilih. Kita tadi sudah pilih computer technology. Nah, Bapak Ibu bisa mengeset di advanced option. Advanced option ya. Di sini ada pilihan default all new members to read only. Jadi kalau kita buat checklist di sini, otomatis semua member baru di grup di kelas tutorial kita ini akan diset hanya bisa membaca. Jadi mereka tidak bisa memposting. Hanya bisa membaca apa yang dikirimkan oleh moderator, oleh kita gurunya. Tetapi ini akan menghalangi interaktif kelas. Jadi kalau saya akan menghilangkan checklistnya. Moderate all posts and replies. Artinya, kalau ini kita klik, kita ada tugas kepada seorang siswa, maka ketika siswa membalas, ya mereply posting kita, maka dia tidak akan langsung masuk ke kelas, tidak akan masuk ke grup tadi, tapi akan tertahan dulu sampai kita lepaskan moderasinya. Ya, itu akan cukup menyibukkan kita sebenarnya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekiranya ingin merasa lebih safe dengan cara begitu, silakan diaktifkan. Ya, gitu. Ini adalah group description. Bapak Ibu bisa mengisikan bahwa misalnya grup ini digunakan untuk contoh training tutorial
penggunaan Edmodo. Umpama ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bebas sesuai dengan nama kelasnya masing-masing. Klik tombol create. Bapak Ibu sudah bisa lihat sekarang ada kelas tutorial. Ya, kelas tutorial dengan grup code IF7I11. IF7I11. Kalau sudah begini, maka everything's fine. Bapak Ibu bisa membuat quiz, misal dengan mengklik quiz. Create a quiz. Diklik. Di sini Bapak Ibu bisa membuatkan nama kuisnya. Misal kuis pelatihan Edmodo. Seperti pertanyaan examination kita umum, ya, kita ada tipe-tipe pertanyaan, mulai dari multiple choice, true false. Multiple choice itu A, B, C, D, E biasanya. True false, benar salah. Short answer artinya kita memberikan essay. Jadi siswa akan menjawab secara essay juga, tapi hanya sedikit, ya, tidak perlu penjelasan ataupun jawaban yang panjang lebar. Ada fill in the blank. Jadi siswa akan mengisi jawaban mereka di dalam kotak kosong yang sudah kita siapkan. Matching artinya akan mencocokkan antara satu pertanyaan dengan jawaban. Jadi diputar, bisa diputar-putar, bisa sangat customize sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba sendiri. Saya ambil contoh ini multiple choice ya Bapak Ibu. At first question. Ya. At first question. Nah, kalau Bapak Ibu punya lebih dari satu pertanyaan. Misal Bapak Ibu punya 20 pertanyaan. 20 pertanyaan dalam bentuk multiple choice. 5 pertanyaan dalam bentuk essay. Bapak Ibu bisa set. Ini adalah question 1. Bapak Ibu bisa nambah question 2. Jadi ada 2 pertanyaan. Question 3. Terus Bapak Ibu, ada 3 question. Terus beberapa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Ya. Oke, misalnya question pertama saja. Di sini saya misalnya, apakah Edmodo itu? Di sini kita buat untuk opsi A, Edmodo adalah jejaring sosial untuk pertemanan. Ya. Jelas ini bukan correct answer. Biarkan saja dulu Bapak Ibu. Di sini Edmodo adalah aplikasi yang dibuat untuk teleconference. Jelas dua-duanya salah Bapak Ibu ya. Kita add response untuk membuat pilihan yang ketiga. Edmodo adalah sistem pembelajaran online yang bisa digunakan oleh guru dan siswa. Jawabannya C. Ya. Di sini saya batasin saja sampai C. Bapak Ibu bisa membuatnya panjang sampai E, sampai F dan seterusnya. Ya. Nah, correct answer kita set ke C. Nah, correct answer ke C. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal di sini ada assign quiz. Assign quiz. Kemudian satu hal yang juga tidak boleh dilupakan bahwa pada saat kita assign quiz di sini, ini ada 2 remove question, 2-nya remove question dulu Bapak Ibu. Ya, jadi kita hanya punya 1 question tadi ya. Nah, di sini ada waktu Bapak Ibu. Ya. Di sini ada waktu berapa lama kita akan memberikan di dalam menit Bapak Ibu. Biasanya misalnya saya kasih 1 menit. 1 menit assign quiz. Sudah selesai quiz pelatihan Edmodo. Di sini kita diminta untuk menentukan tanggal daripada exam ini akan kita berikan. Misal di sini 21 Mei, ya. Send sekarang atau dijadwalkan jam berapa? Lihat Bapak Ibu. Choose day, choose time. Bisa. Jadi nanti exam ini akan diposting secara otomatis oleh Edmodo pada tanggal sekian, di jam sekian, sesuai yang sudah kita tentukan. Oke, misal sekarang saya ingin mengirim ke
Sini saja, langsung send now. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah muncul kuis pelatihan Edmodo. Kita sudah berhasil membuat suatu exam. Nanti siswa ya harus mengerjakannya dengan mengklik join in. Ya, join in seperti sama misalnya seperti ini. Mereka harus mengklik join in di sini. Nah, nanti kalau ada siswa sudah berinteraksi dengan ini kita bisa melihat seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini adalah nama daftar siswa-siswa saya, ya, mohon maaf. Nah, berapa misalnya skor mereka, ini sudah kelihatan. Skornya berapa, Misalnya saya ambil kuis yang lain yang cukup banyak respon. Nih, saya ambil tentang VB 6, Visual Basic. Ini adalah hanya kita yang bisa mengakses di sini Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu nantinya bisa berkreasi sendiri dengan menguji coba, ya. Pelan-pelan, insya Allah saya percaya Bapak Ibu akan mahir menggunakan Edmodo. Sekian saja dari saya untuk saat ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan menjalin request ke saya ya dengan menghubungi saya di Edmodo saya yaitu Armansah. Ya, jadi misalnya di sini Bapak Ibu misalnya bisa mengklik Armansah. Nih. Ini ada banyak Bapak Ibu Armansah ya. Karena nama saya itu ada Armansah. Nah, Bapak Ibu bisa ketemu dengan saya di sini Armansah, Seman Sumatera Selatan. Klik di sini. Nanti akan tampil profil saya. Atau Bapak Ibu bisa misalnya dengan mengklik di sini kelas Armansah. Nah, ini sudah ada ya. Sudah terkoneksi kita. Bapak Ibu bisa add connection. Klik add connection ke saya. Nanti add connection Bapak Ibu akan saya tambahkan. Kita lihat, saya masuk ke sini ya. Seperti pertemanan kalau kita bermain di Facebook Bapak Ibu. Nah, ini satu connection request. Kita lihat. Mr. My Edmodo Training. Ya. Saya akan accept. Sehingga saat ini kelas yang baru saja kita buat ini akan langsung terkoneksi dengan saya. Bapak Ibu bisa membuat koneksi juga ke saya seperti ini ya. Klik add connection seperti tadi. Seperti Bapak Ibu lihat, one connection, one teacher connection sudah ada, yaitu saya. Bapak Ibu juga bisa mengunjungi blog saya. Siapa tahu ada materi-materi pembelajaran yang mungkin berguna untuk Bapak Ibu. Ya, ini adalah blog saya di kelas Armansah, kelasarmansah.wordpress.com. Ya, tampilannya. Siapa tahu ada materi-materi yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Di sini sebanyak sekali saya share. Ya. Ini hanya khusus untuk pendidikan Bapak Ibu. Nih, ini adalah salah contoh proses pembelajaran di kelas. Oke, itu saja dari saya. Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.